Pencaksilat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia berkembang sejalan dengan sejarah masyarakat Indonesia. Dengan aneka ragam situasi geografis dan etnologis serta perkembangan zaman yang dialami oleh bangsa Indonesia, pencaksilat dibentuk oleh situasi dan kondisinya. Kini pencaksilat kita kenal dengan wujud dan corak yang beraneka ragam, namun mempunyai aspek-aspek yang sama. Pencaksilat merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari hasil budidaya yang turun-temurun. Sampai saat ini, belum ada naskah atau himpunan mengenai sejarah pembelaan diri bangsa Indonesia yang disusun secara alamiah dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi sumber bagi pengembangan yang lebih teratur. Hanya secara turun-temurun dan bersifat pribadi atau kelompok latar belakang dan sejarah pembelaan diri inti dituturkan. Sifat-sifat ketertutupan karena dibentuk oleh zaman penjajahan di masa lalu merupakan hambatan pengembangan, di mana kini kita yang menuntut keterbukaan dan permasalahan yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sanggar Budaya dimanapun Anda berada, kali ini saya Kinovi Mirata berada di kawasan Ekowisata Mempura. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh bagaimana sebenarnya silat sunting 12. Sama-sama kita ketahui, di Indonesia banyak sekali tumbuh dan berkembang aliran-aliran pencaksilat yang dikenal secara turun-menurun dan menjadi tradisi pada suatu daerah. Di Mempura juga dikembangkan sebuah pencaksilat yang diberi nama Sunting 12. Saya di Sanggar Budaya kali ini akan mengajak Anda untuk melihat apa-apa saja yang menjadi bagian dari silat ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di Sanggar Budaya. Falsafah pencaksilat dinamakan falsafah budi pekerti luhur. Hal ini disebabkan karena falsafah ini mengandung ajaran budi pekerti luhur. Falsafah budi pekerti luhur berpandangan bahwa masyarakat tata tentram kartara harja, masyarakat yang aman, menentramkan, dan sejahtera membahagiakan, dapat terwujud secara maksimal apabila semua warganya berbudi pekerti luhur. Karena itu, kebijaksanaan hidup yang harus menjadi pegangan manusia adalah membentuk budi pekerti luhur dalam dirinya. Pemirsa Sanggar Budaya, budi adalah dimensi kejiwaan dinamis manusia yang berunsur cipta, rasa, dan karsa. Ketiganya merupakan bentuk dinamis dari akal, rasa, dan kehendak. Pekerti adalah budi yang terlihat dalam bentuk watak. Semuanya itu harus bersifat luhur, yakni ideal atau terpuji. Yang ingin dicapai dalam pembentukan budi pekerti luhur ini adalah kemampuan mengendalikan diri, terutama di dalam menggunakan jurus-jurus pencaksilat. Begitu pula dengan silat sunting 12 yang dikembangkan dari tradisi setempat, mengambil falsafah sunting pengantin Melayu Siak yang berjumlah 12 sebagai pelengkap dan perisai diri, juga berfungsi sebagai perisai atau senjata ketika diri merasa terancam oleh ancaman bahaya. Keselarasan gerak silat dan jurus yang dikembangkan mengalir dalam hentakan dan sentakan gendang nobat nafiri yang selalu mengiringi gerak langkah para pendekar. Saudara pemirsa Sanggar Budaya yang saya senangi,
Silat sunting 12 ini juga diiringi dengan gendang nobat nafiri. Nah, bagaimana sebenarnya rentak dari musik ini? Kita akan lihat secara langsung bagaimana para pemusik ini akan memainkan gendang nobat nafiri. Pemirsa Sanggar Budaya, dalam silat dikenal adanya jurus. Jurus hanya dapat digunakan untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai dan kaidah-kaidah agama dan moral masyarakat maupun dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tentram dan bahagia. Dalam kaitan itu, falsafah budi pekerti luhur dapat disebut juga sebagai falsafah pengendalian diri. Dengan budi pekertinya yang luhur atau kemampuan pengendalian dirinya yang tinggi, manusia akan dapat memenuhi kewajiban luhurnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk alam semesta, yakni takwa kepada Tuhannya, meningkatkan kualitas dirinya, menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sendiri, dan mencintai alam lingkungan hidupnya. Manusia yang demikian dapat disebut sebagai manusia yang takwa, tanggap, tangguh, dan terengginas.
Manusia yang dapat memenuhi kewajiban luhurnya adalah manusia yang bermartabat tinggi. Kesempurnaan sikap dalam gerak pencak silat sebagai selimut pekerti yang luhur dalam kehidupan bermasyarakat, mengantarkan pencak silat ke dalam ritme kehidupan yang mampu berkulturasi dengan adat tempatan. Oleh karena itu, tidak hanya di gelanggang silat, pencak silat pun dapat menyertai hal ehwal perkawinan seperti pencak silat membuka kubu atau benteng yang mengiring langkah pengantin laki-laki memasuki halaman rumah pengantin perempuan, dan silat sembah pengantin sebagai penghormatan atas penyematan gelar Raja Sehari dan memuliakan sang pengantin.
Pemirsa Sanggar Budaya, dalam pencaksilat dikenal adanya beberapa gerakan atau jurus dasar yang harus dikuasai oleh seorang pesilat. Hingganya nanti pesilat mampu mengembangkan jurus-jurus lainnya. Jurus tersebut adalah kuda-kuda, sikap dan gerak, langkah, kembangan, buah, jurus, sapuan dan guntingan, kuncian. Di dalam pencaksilat terdapat 4 aspek utama dalam pencaksilat, yaitu aspek mental spiritual yang membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Aspek seni budaya, budaya dan permainan seni pencaksilat ialah salah satu aspek yang sangat penting. Istilah pencak pada umumnya menggambarkan bentuk seni tarian dengan musik dan busana tradisional. Aspek bela diri, kepercayaan dan ketekunan diri ialah sangat penting dalam menguasai ilmu bela diri pencak silat. Silat cenderung menekankan pada aspek kemampuan teknis bela diri pencak silat. Aspek yang terakhir adalah aspek olahraga. Berarti aspek fisik dalam pencak silat ialah penting. Pesilat mencoba menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh. Kompetisi ialah bagian aspek ini. Pemirsa, berikut kita saksikan pencaksilat Sunting 12 dengan berbagai atraksi silat yang diperagakan oleh pesilat-pesilat muda dari Perkumpulan Silat Sunting 12 Desa Sungai Mempura. Dapat.
laga tanding. Pencaksilat Sunting 12 ini sudah berapa lama berdiri, Kak? Kalau berdiri kepastiannya tuh kita tidak bisa ditepatkan karena ini sesuai dengan sejarah dari kerajaan Siak dulu. Yang kita tahu bahwa Sunting 12 itu dulunya dari Siak Kecik, yang jelas awal kita mengetahuinya dari Siak Kecik, dari kerajaan yang ada di situ. Kemudian baru dipindah ke Siak, dan setelah di Siak baru kita olah dan kita akui menjadi silat tradisional Siak asli. Kalau dulunya Sunting 12 itu di kerajaan-kerajaan dia biasa digunakan untuk misalkan ada tamu besar datang disambut, kemudian ada pembukaan acara-acara rapat kerajaan, itu biasanya ditampilkan pencaksilat persembahan dulu. Itu di kerajaan-kerajaan. Kemudian asal Sunting 12 itu dari ini sunting pengantin itu. Kalau pengantin orang-orang keturunan raja itu, kalau Wan Tengku Said itu kan ada titelnya mereka ya. Itu kalau khusus untuk Tengku itu suntingnya 12. Itu makanya kita ngambil nama Sunting 12 karena silat kita itu dipakai oleh putri-putri raja dulu. Nah sekarang pengembangan silat Sunting 12 ini tadi adik-adik kita sudah memperagakan gini. Ya. Apa yang menjadi dasar ketertarikan untuk meregenerasi pencaksilat ini? Ya, ketertarikan kita yang jelas kita hobi budaya terutama di silat.
silat sunting 12. Kita sangat hobi untuk bidang seni, kemudian tradisi-tradisi Melayu yang lama-lama punah, jadi kita mempelajari dan kita ajarkan sama anak-anak kecil agar mereka tidak kehilangan tradisi kita, yaitu silat pengantin dan silat-silat menyambut tamu sebagainya. Kemudian kita juga tertarik, di samping budaya kita mengembangkan untuk pertandingan juga, seperti tingkat nasional, kecamatan, atau kabupaten dan sebagainya. Kemudian di silat sunting 12 ini sendiri, tadi kan ada beberapa atraksi yang tunjukkan. Jadi, apa saja, unsur-unsur apa saja yang ada dalam sunting 12? Oh, yang sesuai yang kita peragakan tadi, kita tadi yang pertama memperagakan silat membuka kubu, silat pengantin membuka kubu. Kalau tradisi kan Melayu itu pasti ada silatnya, yaitu pengantin pria masuk ke datang ke pengantin wanita, itu akan dicegat oleh pendekar utusan pengantin wanita. Nah, disitulah terjadi pertempuran sampai harus bisa mengalahkan pihak perempuan, baru pihak laki-laki boleh masuk. Nah, itulah silat kubu, silat membuka kubu. Kemudian ada silat setelah membuka kubu itu silat sembah pengantin. Setelah itu silat sembah pengantin ada berpasangan dan ada sendirian atau perseorangan. Ya. Kemudian tadi ada silat pertandingan seni, ganda, dan ada serang, bela, dan banting tadi itu ya. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam itu apa saja tadi? Untuk gerakannya. Unsur gerakan yaitu yang jelas adalah serang bela. Jadi kalau di dalam ganda itu kita menampilkan kekayaan jurus kita, dari teknik membanting, teknik serangan, dan membela diri. Itu untuk ganda. Kemudian untuk yang tunggal itu peragaan gerak, Nah, secara keseluruhan ada berapa jurus Kak untuk sunting 12 ini? Dia yang jelas ada 12. Nah, 12 jurus utamanya itu. Apa aja tuh Kak? Nah, namanya yang kurang pas nih. Yang jelas kalau silat sunting 12 itu yang pertama dari yang 1 sampai 6 adalah gerak fisik. Kemudian yang 7 sampai 12 adalah gerak kebatinan. Iya, kebatinan, tenaga dalam. Nah, setelah ini dikembangkan kemudian diikuti oleh adik-adik kita yang memang masih usianya sangat belia, kita mengharapkan pencak silat ini tidak hanya sampai di sini tapi terus berkembang. Ya. Nah, sebagai seorang yang memang tunak di dunia persilatan, mengembangkan kesenian pencak silat ini, harapan pribadi itu apa Kak? Harapan saya ya silat tradisional ini akan berkembang sampai seterusnya dan tidak mati sampai di sini aja, dan generasi penerus kita tahu dia tidak kehilangan budaya pencak silat. Itu yang harapan saya. Dan prestasi-prestasi mereka harus bisa memperoleh prestasi melalui pencak silat. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3. Saudara, inilah tadi penampilan dari perkumpulan pencaksilat Sunting 12. Kita berharap seni pencaksilat ini dapat menjadi warisan, sebuah khazanah budaya bangsa yang terus diwarisi oleh generasi-generasi muda yang ada di Kabupaten Siak. Saya Kino Femirata mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.